di sini aku udah sama 4 narasumber yang keren yang hari ini bakal temenin kita untuk edukasi kalian semua. Boleh kalian kenalin dulu satu-satu siapa aja deh narasumber yang bakal nemenin kita di sini. Perkenalkan, nama aku Fezara Cantika. Halo, perkenalkan nama aku Nada Nabila. Perkenalkan, nama aku Ananda Dwi Larasati. Halo, perkenalkan nama aku Sundari Bulan Ramadhani. Nah, jadi itu dia 4 narasumber kece-kece kita hari ini yang bakal temenin kita untuk ngasih edukasi. Nah, kalian sendiri tahu nggak sih, mungkin udah sering ngeliat di Twitter atau di tempat-tempat berita lainnya kalau ternyata tuh terjadi banyak banget pelanggaran di Indonesia ini. Nah, pelanggarannya itu terkait apa sih? Terkait hak dan kewajiban dari wanita. Banyak banget bidang-bidangnya, nanti bakal kita bahas satu persatu. Nah, sebagai siswa atau siswi, kita kan SMA, nanti kita bakal terjun ke dunia kerja juga atau dunia perkuliahan. Kita harus tahu nih gimana cara mengedukasi diri kita sendiri, serta cara untuk mengedukasi orang lain. Nah, aku pengen nanya nih ke Fezara. Fezara sendiri tahu nggak apa aja sih jenis-jenis kasus yang terjadi terkait pelanggaran tentang hak dan kewajiban wanita yang ada di Indonesia? Yang aku tahu itu ada tentang kasus pelanggaran serta pengingkaran hak dan kewajiban wanita itu ada dalam berbagai bidang. Yang pertama itu adalah pendidikan, bekerja dan ekonomi, politik, agama, serta keluarga. Itu saja sih yang kalau saya ketahui. Nah, kalau buat Nada nih, ada nggak dari jenis-jenis kasus yang tadi Fezara sebutin yang mungkin menarik perhatian Nada buat Nada ngasih pendapat lebih lanjut? Ada nih. Jadi dari berbagai jenis pelanggaran yang saya sebutkan, saya tertarik untuk membahas pelanggaran hak dan kewajiban wanita di bidang pekerjaan dan ekonomi. Nah, menurut saya pelanggaran hak dan kewajiban ekonomi ini itu adalah masalah yang serius karena bisa berpengaruh di kesejahteraan negara kita. Kayak contohnya tuh ketidakadilan upah bagi pekerja laki-laki dan pekerja perempuan. Kayak masa sih upah laki-laki itu harus dibedakan sama perempuan? Itu kan nggak adil kan? Sementara negara kita ini mempunyai prinsip keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu sangat tidak adil dan nggak bagus. Terus juga ketidakadilan itu bisa merugikan wanita dan juga merugikan negara ya, karena bisa menghambat pertumbuhan ekonomi negara kita. Pastinya sih, aku juga sering dengar juga di beberapa berita terkait di masalah pekerjaan. Jadi yang tadi Nada bahas itu sebenarnya tuh emang menarik banget. Nah, dari yang Nada bahas tadi, apa sih sebenarnya penyebab utama dari kasus itu? Yang aku tahu di sini penyebabnya yang pertama itu diskriminasi gender. Yang kedua, ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga itu peran tradisional gender. Yang keempat itu kurangnya perlindungan hukum, dan yang kelima itu kekerasan dan pelecehan terhadap di tempat kerjanya. Jadi tadi kita itu udah ngebahas jenis kasusnya, terus ada satu kasus yang menarik juga. Kita sendiri kan wanita ya di sini, jadi kita butuh solusi dong gimana supaya masalah ini tuh terpecahkan. Nah, kira-kira apa sih solusi supaya wanita ini mendapatkan hak dan kewajiban yang adil, yang setara, jadi nggak ada yang lebih rendah maupun yang lebih tinggi? Apa sih solusinya untuk hal itu? Menurut aku yang paling penting solusinya adalah dimulai dari diri kita sendiri. Perempuan harus bisa menanamkan rasa kepercayaan pada dirinya sendiri. Seperti yang kita tahu, kadang perempuan yang mau bekerja itu dianggap melenceng dari kodratnya perempuan. Padahal perempuan itu bisa melakukan dua hal sekaligus. Perempuan bisa sukses dalam karirnya, dan perempuan juga bisa memberi kasih kepada keluarganya. Jadi untuk para perempuan harus bisa menanamkan rasa percaya diri dan tunjukkan pada dunia bahwa perempuan itu bisa multiperan. Lalu selanjutnya, solusinya adalah membangun kesetaraan gender di dalam dunia kerja. Perempuan harus diberikan kesempatan untuk bisa naik jabatan. Gak hanya laki-laki aja yang boleh naik jabatan, dan perempuan itu juga gak boleh dilarang naik jabatan dengan alasan harus fokus mengurus anak. Dan selanjutnya perempuan juga dapat diberikan hak-hak untuk mendapatkan hak-hak kerjanya, untuk bisa mendapatkan cuti haid atau cuti melahirkan dan lain sebagainya. Dan perempuan juga harus bisa mendapat perlindungan pelecehan seksual di dunia kerjanya.
Dan seperti yang Nada bilang tadi, kalau masalahnya itu adalah di upahnya ya tadi. Nah, jadi upahnya ini antara perempuan dan laki-laki dalam dunia kerja itu harus disamakan, gak boleh ada yang dibeda-bedakan. Jadi dari aku itu sih solusinya. Ini sih tiba-tiba aku juga kayaknya aku pernah baca katanya ngapain sih perempuan itu berpendidikan tinggi-tinggi ujung-ujungnya juga di dapur. Iya, betul. Karena sebenarnya kalau bisa meratain kita itu bisa bikin kerjasama yang bagus. Apalagi kalau dibilang ngapain sih perempuan kerja mendingan ngurus anak di rumah gitu kan. Padahal kita bisa sekalian dua-duanya gitu kan. Nah jadi itu tadi yang udah kita bahas. Banyak banget sih sebenarnya yang tadi udah kita bahas itu kayak dari jenis kasusnya, ada kasus yang menarik juga, dan kita udah ngebahas solusi gimana sih supaya kita itu nggak ikut terjerumus ke dalam hal-hal yang kayak gitu. Karena kita kan generasi muda yang nanti bakal mimpin bangsa ini, jadi kita harus lebih sensitif terhadap kasus-kasus yang kayak gini ya. Nah, jadi itu dia edukasi kita di hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi dari narasumber kita ini semuanya bisa sama-sama membangun pikiran yang lebih bagus untuk kita. Kalau perempuan itu nggak bisa dianggap remeh, kita harus ngasih hak dan kewajiban yang sesuai. Jadi bukan cuma laki-laki yang bisa lebih tinggi dibanding kita. Nah, jadi sekian itu dari aku. Aku khasnya di sini. Pamit